Halo semuanya, apa kabar? Podcast kita kali ini akan membahas mengenai sikap-sikap dari Bapak Basuki Hadi Mulyono yang merupakan seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Maju yang bisa kita teladani. Sebagai seorang ASN, kita bisa meneladani sikap beliau dilihat dari sudut pandang core value ASN berakhlak. Kalau sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang keren-keren ini. Ada Kak Alma, halo Kak. Rifki, halo. Kak Farid, Kak Ibrahim, dan saya juga Halo. Elsa. Dan kemudian aku mau dengar nih pendapatnya dari Kak Alma tentang sikap dari Pak Basuki yang bisa kita teladani. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Ya nih Kak, menurut saya yang kita dapat ladani dari Pak Basuki adalah mengenai nilai berorientasi pelayanan, yang artinya sikap yang mampu memahami, memenuhi, dan melayani kebutuhan masyarakat secara prima, sehingga nantinya masalah-masalah yang ada di masyarakat dapat diselesaikan. Menurut pandangan saya, sikap beliau, Bapak Basuki, sudah menerapkan dan mencerminkan nilai berorientasi pelayanan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa kebijakannya sebagai pelayan publik nasional yang menyatukan Indonesia dengan membangun infrastruktur, seperti jalan lintas Papua atau lintas Sumatera atau laut. Sehingga akses perjalanan logistik itu dapat lebih mudah dan aman. Seperti itu, Kak Elsa. Ya, terima kasih Kak Alma atas pendapatnya. Kalau menurut Kak Rifki, gimana nih pendapat dari Kakak tentang keteladanannya? Baik, terima kasih Kak Elsa. Kalau dari saya, ada dua nilai yang dapat diteladani. Yang pertama dari akuntabilitas. Menurut saya, Kementerian PUPR di bawah kepemimpinan beliau bisa menggunakan kekayaan atau barang negara secara transparan, berupa penyerapan anggaran yang baik. Menteri Pak Basuki juga sering bekerja sama dengan KPK untuk memberantas korupsi di Kementerian PUPR. Selain itu, beliau juga membuat kebijakan memisahkan pengadaan barang dan jasa dalam satu Direktorat Jenderal, sehingga menurut saya hal tersebut dapat dimaknai sebagai integritas dan sama-sama ingin memberantas korupsi di instansinya. Selain itu, dalam hal akuntabilitas, Kementerian PUPR juga dapat mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari KPK selama 5 tahun berturut-turut, kalau teman-teman. Dan Kementerian PUPR juga menjadi top 10 penghargaan berakhlak juga dari ICT Consulting. Selanjutnya dari poin kompeten, beliau menurut saya kompeten sebagai Menteri PUPR dikarenakan beliau studinya dari mulai civil engineering, dari S2 dan S3-nya juga beliau menamatkan di luar negeri dan di bidang studi yang sama yakni civil engineering. Selain itu beliau juga mulai karirnya dari bawah, dari mulai pegawai biasa, selanjutnya beliau juga promosi jadi Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal, sehingga dapat dinilai dan dimaknai beliau memiliki kompetensi yang baik untuk memimpin di instansi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rifki. Kalau dari Kak Ibrahim, apa nih sikap beliau yang bisa kita teladani? Baik, terima kasih Kak Elsa atas waktunya. Saya mengambil nilai core values akhlak harmonis ya, harmonis dari dalam diri Bapak Basuki. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Bapak Basuki adalah sosok yang cepat akrab dengan siapapun ya. Orangnya humoris, low profile juga, tetapi yang terpenting adalah beliau selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, sebelum proyek IKN dimulai, Pak Basuki membangun terlebih dahulu rumah susun bagi para pekerja kuli bangunan di sana. Itu adalah salah satu contoh bahwa Bapak Basuki selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk nilai yang kita teladani dari Bapak Basuki adalah toleransinya. Toleransi terhadap orang lain demi terwujudnya persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Elsa. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Ibrahim. Kalau pendapat dari saya ini, sikap yang bisa kita teladani dari beliau yaitu tentang mengenai loyal, di mana beliau menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, yang dibuktikan dengan
Beliau merelakan rumahnya untuk digusur sebagai imbas dari proyek pembangunan tol Becakayu. Padahal beliau adalah Menteri PUPR yang menangani proyek ini. Kemudian kalau dari Kak Farid, pendapatnya apa nih tentang keteladanan beliau? Dua hal yang bisa saya dapat dari Pak Basuki. Yang pertama itu kolaboratif. Kementerian PUPR di bawah Bapak Basuki banyak menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau kementerian lain. Salah satunya itu dengan Kemendes untuk mempercepat revitalisasi wilayah transmigrasi. Lalu selain itu, Bapak Basuki juga adalah orang yang sangat terbuka pendapat orang lain. Bukti dari beliau selalu mengunjungi tempat proyek pembangunan PUPR, lalu kemudian bisa bertanya kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa Bapak Basuki terbuka akan dengar pendapat daripada orang lain, berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua ada Bapak Basuki itu adalah orang yang cepat beradaptasi loh, dengan lingkungan baru. Terbukti dengan beliau yang mudah bergaul, serta menjalin relasi yang banyak dengan siapapun, sehingga menjadikan Kementerian PUPR di bawah beliau banyak meraih prestasi. Di Kementerian PUPR juga di bawah beliau sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Dengan buktinya lahirnya banyak inovasi-inovasi baru, yaitu lahirnya sebuah aplikasi nama Insabi sebagai platform kolaborasi di bidang air bersih, sanitasi, dan higienitas. Sekian tuh dari saya, Elsa. Ya, terima kasih, Farid. Jadi sikap-sikap dari Pak Basuki ini sudah mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak yang bisa kita teladani dan bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kita bekerja. Oleh dari itu, cukup sekian dari kami. Terima kasih.